Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah akan kasih setia-Mu kepada kami. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar menuntun kami di dalam terang kasih-Mu. Sehingga benarlah Tuhan kami menyerahkan hari-hari kami dalam penyertaan-Mu. Dan kami senantiasa bersyukur dan bersukacita karena kami tahu Tuhan Allah menuntun dan menyertai kami. Kami berdoa dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini adalah firman yang boleh kita lihat dalam latar belakang. Bahwa firman ini disampaikan ketika bangsa Israel sedang mengalami keadaan waktu atau masa yang sulit akibat dari dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Melalui Nabi Yoel, Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Namun yang menarik, Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mengapa demikian? Pada zaman itu, mengoyakkan pakaian adalah tanda duka cita atau penyesalan. Namun Tuhan menegaskan bahwa yang Ia inginkan bukan sekedar tanda lahiriah, melainkan perubahan yang sungguh-sungguh berasal dari hati. Tuhan tidak mencari penampilan pertobatan, tetapi pertobatan yang nyata, yang tulus, yang didorong daripada melihat karya keselamatan Allah. Dalam kehidupan keluarga, kita juga dapat melakukan hal-hal rohani secara lahiriah, seperti berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Tetapi hati kita mungkin masih menyimpan kemarahan, kepahitan, kesombongan, ataupun ketidaktaatan. Dan pada hari ini kita diajak untuk memulihkan keduanya. Hati kita dan bagaimana sikap kita boleh terlihat untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mengundang setiap anggota keluarga untuk datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang terbuka dan jujur. Seringkali masalah dalam keluarga bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena ada hati yang terluka, ego yang dipertahankan, atau hubungan dengan Tuhan yang mulai renggang. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memulai pemulihan dari dalam hati. Ketika hati dipulihkan oleh Tuhan, hubungan dalam keluarga pun dapat dipulihkan. Kabar baik dalam ayat ini adalah alasan Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Bukan karena Ia ingin menghukum, tetapi karena Ia mengasihi, menyayangi, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan membuka pintu bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Tidak ada keluarga yang terlalu jauh untuk dipulihkan oleh kasih setia Allah. Sehingga kiranya karunia Allah boleh menuntun kita di dalam terang kasih-Nya. Mungkin juga ada anggota keluarga yang merasa gagal, merasa kecewa dan jauh dari Tuhan karena banyak hal yang ia alami. Yoel 2 ayat 13 mengingatkan kembali bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita datang, bahkan ketika hati yang hancur dan rendah sekalipun. Ketika kita boleh kembali kepadanya, kita akan melihat terang yang memulihkan, yang menopang dan menuntun kita. Ya, kita akan menemukan kasih, pengampunan, dan pemulihan daripadanya. Hingga pada hari ini, setiap keluarga diajak untuk merenungkan apakah sikap atau dosa yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita boleh memperlihatkan pertobatan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bagaimana kita juga boleh memperlihatkan peribadahan yang kita jalani bukan cuma sekedar rutinitas, tapi itu juga berbuah menuntun perjalanan kehidupan dan dalam pengambilan keputusan kita. Sehingga adakah hubungan dalam keluarga yang kembali dikoreksi, perlu dipulihkan melalui pengampunan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya pertobatan boleh nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menguatkan agar kita melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar, memelihara, menuntun kami, dan membawa kami pada ingatan yang benar kepadamu. Ajari kami Tuhan agar firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.